Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas metodologi penelitian pendidikan. Ada pemateri yang saya akan jelaskan, yaitu populasi dan sampel. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan, totalitas, atau generalisasi dari suatu satuan, individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat diberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Adapun menurut para ahli, menurut Dejawanto tahun 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis. Dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya. Nah, sedangkan sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Adapun menurut Dejawanto tahun 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi atau sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Adapun teknik pengambilan sampel, menurut Handayani tahun 2020, teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses penyeleksi sejumlah elemen-elemen dari populasi diteliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sikap atau karakteristik dari subjek yang dijadikan sampel, yang dinantikan dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Teknik sampling ada dua bagian, yaitu yang pertama, teknik sampling secara probabilitas. Menurut Kunjojo tahun 2009, teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadikan sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara probabilitas, yang pertama itu sampling random sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, sampling sistematis atau systematic sampling. Yang ketiga, sampling secara rambang proporsional atau proportional static random sampling. Yang keempat, sampling secara kultur. Bagian kedua itu teknik sampling secara non-probabilitas. Menurut Kunjojo tahun 2009, teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini adalah teknik yang diberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, sampling sistematis, kedua, sampling kuota, ketiga, sampling aksidental, keempat, purposive sampling, yang kelima, sampling jenuh, dan keenam, sampling snowball. Nah, adapun rumus dari jumlah pengambilan sampel, menurut Yono tahun 2016, terdapat beberapa hal yang dipengaruhi berapa besar sampel harus diambil, yaitu yang pertama, heterogenitas dari populasi, yang kedua, jumlah variabel yang digunakan, ketiga, teknik penarikan sampel yang digunakan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai populasi dan sampel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.